Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif. Nama saya Amorita Azazam Zami, nomor absen 3. Nama saya Farita Zara, absen 14. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan mengenai kesenjangan ekonomi dalam peningkatan harga pasar. Lagi ngapain, Mas? Lagi benerin jendela, Pak Ustaz. Boleh nanya, Mas? Boleh. Mas tahu nggak apa itu kesenjangan ekonomi? Kesenjangan ekonomi. Ya. Jadi kesenjangan ekonomi itu adanya ketidakseimbangan pendapatan ekonomi di masyarakat. Di satu daerah tuh terjadi kayak ada yang pendapatannya tinggi, ada yang pendapatannya rendah. Nah, faktornya yang mempengaruhi perbedaan ini itu dari adanya infrastruktur yang tidak merata. Nah, kan harga pasar sekarang naik ya. Menurut Mas Agil ya? Ya. Menurut Mas Agil, apa dampak kenaikan harga pasar dengan kesenjangan ekonomi? Oke, jadi pastinya jual beli akan menurun karena pendapatan yang tidak seimbang. Nah, karena kekurangannya pembeli, maka penjual akan kekurangan uang untuk memutar uangnya kembali. Jadi, sepertinya pendapatan ekonomi di suatu daerah tersebut akan menurun. Seperti itu. Terima kasih ya Mas Agil. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mau tanya, apa yang dimaksud dengan kesenjangan ekonomi? Kesenjangan ekonomi itu tidak ekonomi pada masyarakat yang dikarenakan pendapatan penghasilan masyarakat yang sangat mencolok. Ada suatu lalu seperti apa yang menyebabkan kenaikan kesenjangan ekonomi? Pasar oleh sekelompok Penyebab kenaikan harga pasar dalam kesenjangan ekonomi yang pertama yaitu kenaikan harga secara umum atau inflasi yang mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Yang kedua, kelompok kaya bisa memanfaatkan keuntungan dari aset yang meningkat nilainya, sementara kelompok miskin terjebak dalam pengeluaran harian yang semakin mahal. Jangan lupa subscribe. Kak, boleh nanya-nanya gak? Boleh. Mau tanya apa? Sebelumnya kakak dari kelas mana sama namanya siapa? Nama saya Ishan Mailab dari kelas 1210. Dan nama saya Nafisa dari kelas 12.5. Nah, kan saya ini ingin bertanya, apa sih menurut kakak itu kesenjangan ekonomi? Menurut saya kesenjangan ekonomi itu keadaan yang tidak seimbang antara di masyarakat, mengakibatkan perbedaan penghasilan antara kalangan atas dan kalangan bawah. Nah, menurut kakak juga nih ya, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dalam kenaikan harga pasar? Menurut saya, upayanya itu yang pertama mengimplementasikan kebijakan yang lebih kuat untuk mengendalikan harga pasar dan juga mendorong penyalahgunaan kekuatan pasar oleh produsen maupun distributor. Nah, yang kedua itu memberikan bantuan kepada masyarakat yang rentan agar dapat agar dapat mengakses barang atau jasa dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, yang terakhir itu bekerja sama dengan pemerintah maupun kelompok masyarakat untuk menciptakan solusi bersama dalam mengatasi kesenjangan ekonomi maupun kenaikan harga pasar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Menurut teori ekonomi politik, kesenjangan yang terjadi bukan hanya hasil dari proses ekonomi, tetapi hasil dari kebijakan politik dan institusi sosial. Kelompok yang memiliki kekuasaan dapat memperkuat posisi mereka dan mempertahankan kesenjangan yang ada. Ketahanan pangan yang stabil adalah suatu indikator kesejahteraan suatu masyarakat. Kondisi pangan yang tidak menentu dapat menimbulkan banyak permasalahan, termasuk kesenjangan ekonomi. Suatu hal yang dapat kita antisipasi yaitu peningkatan harga pangan.
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa terjadinya inflasi harga pangan di Indonesia mencapai 1,26% di tahun 2022. Dan di tahun 2023, Badan Pangan Nasional atau Bappenas menyebutkan bahwa harga beras mencapai 14,8% di tahun itu. Dan selain itu, harga gula di tahun itu mencapai 20% di tahun 2023. Kenaikan harga pangan memiliki dampak cukup signifikan bagi masyarakat. Kenaikan harga pangan memberikan tekanan ekonomi pada rumah tangga, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk 1. Memastikan ketersediaan pangan yang memadai, 2. Mengurangi ketidakpastian pasar, dan 3. Melindungi kelompok masyarakat dengan rentan tinggi dengan kenaikan harga pangan. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Bombastic side eye, criminal offensive side eye.